bisa terkenal. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai, yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Assalamualaikum teman-teman. Hei hei hei, aku Matahari. Kalian bisa panggil aku Ari. Oh iya, ini temanku, namanya Bumi. Hai. Bumi adalah planet yang sangat indah. Dialah satu-satunya planet di tata surya ini yang cocok dihuni manusia, juga makhluk hidup yang lainnya. Betul, Ari. Semua yang manusia butuhkan, aku sediakan di sini. Tanah, air, udara. Oh iya, ada juga berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa jadi bahan-bahan makanan yang sehat dan lezat. Wow, subhanallah. Asik sekali ya hidup di bumi. Iya sih, tapi di balik permukaan bumi yang tenang ini ada cairan dan batuan panas yang bergolak di dalam perutku. Saking panasnya, permukaan bumi bisa bergerak dan bergeser. Saat itulah terjadi gempa. Gempa juga bisa terjadi di dasar laut, loh. Air laut bisa terdorong. Jadilah gelombang air yang sangat besar dan tinggi sekali. Tingginya bisa mencapai 3 kali pohon kelapa. Daerah di sekitar pantai bisa tersapu habis. Itulah tsunami. Teman-teman, tidak semua gempa bisa menjadi tsunami. Biasanya tsunami diawali dengan air laut di pantai menjadi surut dan ada suara ledakan dari arah laut. Kalau kulitku sudah tidak bisa menahan, cairan panas di perutku bisa menyembur keluar. Saat itulah gunung meletus, memuntahkan debu, batuan, abu, uap air, dan gas yang mengandung belerang. Oh ya, ada juga batu-batuan yang sangat besar sekali, dan itu suka disebut bom vulkanik. Letusan gunung berapi juga bisa membuat tubuhku bergetar. Itulah gempa vulkanik. Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat.
asik. Tubuhku jadi segar. Lihatlah, air itu diserap akar tumbuhan. Manusia banyak menebangi pohon di tubuhku. Air tidak diserap ke dalam tanah, tapi terus meluncur jadi air bah. Saat itulah terjadi banjir. Bukan hanya banjir, tapi juga bencana longsor. Rumah-rumah bisa tertimpa longsoran itu loh. Itu apa yang berputar-putar? Oh, yang tadi itu angin ribut. Dia datang cepat sekali, tapi menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Manusia harus berhati-hati dengan angin yang ini. Wah, panas sekali ya. Kalau musim kering seperti ini, hutan-hutan di tubuhku mudah terbakar loh. Kebakaran juga bisa terjadi di rumah-rumah. Biasanya terjadi karena manusia suka teledor, korsleting listrik, kompor meledak, atau akibat anak-anak yang main layangan di bawah kabel aliran listrik. Jadi, kalau manusia lebih waspada, sebetulnya kebakaran ini bisa dihindari. Tenang, tenang. Semua ada solusinya kok. Caranya gini nih. Jika dia datang, pasti Hei, ada apa itu? Oh, itu manusia berlarian menyelamatkan diri. Teman-teman, ayo selamatkan diri kalian. Tenang, jangan panik ya. Cari tempat yang aman. Oke, itu siapa? Oh, itu Siti. Dia anak Indonesia yang selalu siaga bencana. Karena dia sudah belajar bagaimana menghadapi bencana. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam Ari, senang sekali berkenalan denganmu. Wah, negerimu indah sekali ya. Ya Alhamdulillah, karena itu kami sangat cinta negeri kami Indonesia. Tapi katanya di Indonesia banyak bencana bisa terjadi ya. Ya karena itu kami selalu siaga. Siti, apa yang kamu bawa di ranselmu? Oh, ini ransel siaga bencana. Semua peralatan yang dibutuhkan ketika bencana ada di sini. Roti, biskuit, atau makanan kecil lainnya. Juga ada korek api, obat-obatan, air minum, pakaian, dan sarung, peralatan bayi dan wanita, serta lampu senter. Oh iya, maukah kamu berkunjung ke rumahku? Oh, dengan senang hati. Kita bisa kurangi resiko. Siti, apa itu yang menggantung di dekat pintu? Oh, itu alat peringatan gempa sederhana. Jika gempa terjadi, kaleng itu akan bergoyang dan kelereng di dalam kaleng itu akan menimbulkan bunyi. Dengan begitu, kami akan segera tahu bahwa terjadi gempa. Alat yang bagus. Membuatnya juga mudah sekali ya. Wah, rumahmu rapi sekali ya. Padahal dulu acak-acakan loh. Lihat foto ini, keadaan rumahku dulu. Jika terjadi gempa, barang-barang ini bisa berjatuhan dan menimpa kita. Berbahaya bukan?
Karena itu, aku merapikan kamarku. Benda-benda berat tidak akan aku letakkan di atas lemari. Ayahku juga membantuku untuk memaku lemari ini ke dinding. Dengan begitu, ketika gempa terjadi, lemari ini tidak akan mudah jatuh dan menimpa kita. Ayahku juga memberitahuku di mana tombol-tombol penting berada, seperti listrik, air, dan gas. Ketika bencana, aku akan segera mematikan tombol-tombol itu untuk menghindari kebakaran atau arus pendek. Ini kamar nenek. Kami tempatkan nenek di kamar depan agar jika bencana terjadi mudah untuk menyelamatkan diri. Ini kamar ayah, ibu, dan adik bayiku. Sebelah sana pintu keluar. Kami sekeluarga sudah hafal betul di mana letak semua pintu. Jadi, kami tidak akan kesulitan untuk menyelamatkan diri jika bencana terjadi. Lihat, setiap anak kunci selalu menempel pada lubang kunci masing-masing pintu. Itu memudahkan kami keluar rumah. Aduh, aku kebelet pipis nih. Toiletnya sebelah mana sih? Oh, toilet sebelah sana. Oh maaf, aku harus memindahkan sabun dan pembersih lantai ini. Berbahaya jika disimpan di dekat bak. Jika tumpah, racun pada zat kimia ini mencemari air minum. Sekarang sudah aman. Teman-teman, Siti dan keluarganya hebat sekali ya. Mereka adalah keluarga siaga bencana yang bisa kita contoh. Kita juga bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Pasang kait atau paku pada lemari ke dinding agar lemari tidak mudah jatuh ketika ada getaran. Pasang kait yang kuat pada pintu lemari atau rak agar isinya tidak mudah berhamburan. Letakkan barang-barang yang berat dan mudah pecah di lantai. Jangan ditaruh di atas rak atau lemari. Pastikan kalian sudah mengetahui tombol-tombol penting rumah seperti listrik, air, atau gas. Kalian juga harus tahu cara mematikan tombol-tombol tersebut untuk menghindari kebakaran atau arus pendek listrik. Letakkan anak kunci pada lubang kunci masing-masing pintu untuk memudahkan keluar rumah. Tempatkan bayi, orang tua, dan anggota keluarga yang cacat di kamar dekat pintu keluar. Jangan meletakkan bahan kimia pembersih lantai atau kamar mandi di dekat bak atau tempat penampungan air karena bisa mencemari air untuk minum. Lingkungan tempat tinggalmu indah juga ya. Ya, alhamdulillah aku tinggal di desa yang sangat indah. Ada bukit, pantai, sungai, lapangan luas. Orang di desa ini sudah mengenal baik semua tempat itu. Jika bencana terjadi, kami semua sudah tahu harus pergi kemana. Jika terjadi gempa, kemana kita harus pergi? Segera keluar rumah atau bangunan tempat kita berada, pergi ke lapangan yang terbuka. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Pertama, bangunan tinggi. Kedua, pohon. Dan yang ketiga, tiang listrik. Jika kamu sudah tahu tempat menyelamatkan diri, sekarang kamu harus tahu juga cara-cara menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Lindungi kepalamu misalnya dengan bantal. Berlindunglah di bawah meja dengan posisi siaga. Jauhi jendela kaca, barang-barang yang tergantung di dinding atau langit-langit rumah yang bisa menimpamu. Jika kamu ada dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift, gunakanlah tangga darurat.
Apabila kamu sedang berada di dalam lift, tekan tombol keluar untuk lantai terdekat dan segera keluar. Jika kamu sedang dalam kendaraan, hentikanlah keluar dan cari tempat yang aman. Jika sedang berlari, perhatikan tanah yang kita pijak, hindari tanah yang retak. Jika tsunami, kemana harus kita pergi? Bukit, pohon yang tinggi, dan bangunan yang tinggi dan kokoh. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Pertama, pantai, dan yang terakhir, tiang listrik. Jika gunung meletus, kemana kita harus pergi? Ke lembah atau tempat terbuka. Tempat mana saja yang harus kita jauhi? Pertama gunung, kedua tebing, yang terakhir aliran lava. Jika banjir, kemana kita harus pergi? Ke bukit atau tempat yang lebih tinggi. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Sungai dan pantai. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, matikan aliran listrik. Kedua, pindahkan barang-barang berharga, makanan, dan obat-obatan ke tempat yang tinggi. Pindahkan juga barang-barang bergerak ke daerah yang lebih tinggi. Amankan zat atau cairan yang bisa mencemari air. Jangan melintasi genangan banjir. Jangan berjalan sendirian, carilah orang dewasa yang bisa menemanimu. Kuncilah pintu jika kita harus meninggalkan rumah. Jika longsor, tempat mana saja yang harus kita tuju? Lapangan terbuka. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Tebing, bukit. Tempat yang harus kita tuju, rumah, bangunan. Tempat yang harus dihindari, lapangan terbuka, pohon. Tempat yang harus kita tuju, lapangan terbuka. Tempat yang harus kita hindari, lokasi kebakaran, tiang listrik, tinggalkan lokasi kebakaran secepatnya. Jika kamu akan keluar dari bangunan yang terbakar, rasakan dulu panas di pintu. Bila terasa panas, jangan dibuka. Jika ada asap, berjalan merangkaklah. Jangan kembali ke dalam ruangan. Jika kamu terjebak dalam ruangan, gulung dan sumpalkanlah handuk atau kain gordeng ke lubang pintu, sehingga asap tidak akan masuk.
di dalam ruangan ada telepon, segera hubungi Dinas Kebakaran di nomor 111. Buatlah bendera berwarna dengan bahan yang ada di sekitarmu dan lambaikanlah supaya petugas dapat menemukanmu. Tetaplah tenang dan berusahalah untuk bernapas dengan tenang. Wah, Siti, kamu ternyata sudah sangat siap sekali menghadapi bencana. Ngomong-ngomong, kamu memang gak takut ya? Rasa takut pasti ada, tapi kata Bu Guru, yang penting adalah siaga dan waspada, juga sikap tenang. Jika kita panik, semua yang sudah kita siapkan akan sia-sia. Jadi kita harus tenang, oke? Kalau bencana sudah mulai reda, ayo kita lakukan hal-hal berikut ini, teman-teman. Pertama, mencari bantuan ke tempat-tempat yang penting seperti posko bencana, palang merah, polisi, dan petugas rumah sakit dan kesehatan. Mencari anggota keluarga yang hilang atau tertimpa reruntuhan dengan mendatangi posko bencana dan mengunjungi lokasi bencana setelah keadaan sudah aman. Membantu korban yang terluka, yang terjebak dalam bangunan, dan jika memungkinkan memberikan pertolongan pertama pada korban dan mencari pertolongan medis yang terdekat. Juga membantu kerabat atau tetangga yang membutuhkan pertolongan khusus, seperti bayi, perempuan hamil, anak-anak, orang tua, serta orang yang cacat. Jika keadaan benar-benar sudah aman, pulanglah ke rumah, periksa dulu kerusakan rumah. Pastikan seluruh anggota keluarga kita berada dalam keadaan aman dan selamat. Apabila berada di kampung pengungsian, kita bisa mengerjakan beberapa hal seperti turut serta membantu menyediakan makanan, minuman, obat-obatan, serta tenda untuk menampung jumlah pengungsi. Menyalurkan bantuan yang diterima untuk keperluan para pengungsi, serta membantu menginformasikan jumlah dan keadaan pengungsi akibat bencana yang telah terjadi. Kasihan sekali ya mereka yang terkena bencana. Ada yang kehilangan rumahnya, hartanya, bahkan kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Kasihan ya. Ya, kalau aku jadi mereka pasti aku sangat sedih. Karena itu aku belajar siaga bencana. Aku pelajari cara menghadapi bencana. Dengan begitu aku bisa mengurangi resiko akibat bencana. Oh iya, aku jadi ingat sama temanku si Bumi. Kata dia, manusia bisa melakukan sesuatu untuk mencegah beberapa jenis bencana. Misalnya, untuk mencegah longsor dan banjir, manusia bisa menjaga lingkungan, tidak membuang sampah, atau juga tidak menebang hutan. Betul, Ari. Kita juga bisa mencegah kebakaran dengan tidak main layangan di bawah jaringan kabel listrik atau tidak main api yang bisa membahayakan. Wah, berkenalan dengan Siti, aku jadi tahu banyak tentang cara mengurangi resiko bencana. 1. Aku jadi mengenal bagaimana terjadi bencana serta ciri-cirinya. 2. Aku mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi bencana. 3. Menguasai cara menghindarinya. Ada satu lagi, Ari. Kata Pak Ustadz, Rasul kita mengajarkan doa agar kita terhindar dari bencana. Begini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Maha suci Allah yang maha agung, ya Tuhan yang hidup dan yang awas, saya mohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Adik-adik yang saya cintai, tadi adik-adik sudah melihat film Anak Siaga Bencana. Dan kita semua mengetahui bahwa bencana itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ketentuan Allah, tetapi juga bencana yang menimpa kita, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, sampai pada kebakaran dan juga banjir yang melanda bagian dari negara kita ini adalah juga akibat perbuatan manusia.
Maka oleh karena itu kita harus sabar, harus tawakal, tapi juga kita harus berikhtiar dalam menghadapi aneka bencana yang menimpa kita selama ini. Semoga film tadi bermanfaat bagi adik-adik semua. Cerita Ari dan Siti tadi sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menjadi anak-anak yang harus siap waspada dalam menghadapi bencana-bencana alam yang menimpa negara kita ini. Ari, sebelum kita berpisah, maukah kamu bernyanyi bersamaku? Aku punya lagu yang indah, judulnya Aku Anak Siaga Bencana. Tentu saja aku mau. Pasti lagunya indah sekali. Oke, let's sing a song. Dia datang kapan saja, dimanapun kamu berada. Dia datang kapan saja, siapapun bisa terkena. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Dia datang kapan saja, dimanapun kamu berada. Dia datang kapan saja, siapapun